Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, suami merupakan kepala dari rumah tangga, sekaligus yang menjadi teladan bagi istri juga anak-anaknya. Di pundak suamilah kewajiban mencari rezeki dibebankan, dan suami yang baik haruslah memerhatikan setiap kebutuhan dari rumah tangganya. Selain itu, rajin mencari rezeki dan pantang menyerah untuk terus berusaha adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami. Akan tetapi belakangan banyak suami yang merasa malas untuk mencari rezeki yang sudah Allah sediakan sebegitu banyaknya di dunia ini. Sehingga yang terjadi adalah kewajiban suami mencari nafkah untuk keluarganya menjadi terabaikan, dan bahkan ada yang menyerahkan sepenuhnya kebutuhan ekonomi pada seorang istri. Oleh sebab itu, para wanita juga harus pandai menentukan perihal ciri dari calon suami yang bisa membawa rezeki bagi keluarganya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan perihal 9 ciri dari seorang istri yang bisa mendatangkan rezeki untuk suaminya. Rasanya tidak seimbang apabila saya tidak memberikan ciri suami yang bisa mendatangkan rezeki untuk keluarganya. Dan di antara ciri dari suami yang bisa membawa rezeki untuk keluarganya adalah: yang pertama, suami yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Taat jika diterjemahkan adalah mau menerima, mengikuti, dan mau melaksanakan ajaran agama dengan sebenar-benarnya. Suami yang seperti ini akan menghindarkan keluarganya dari murka Allah, sehingga nikmat dan rezeki yang diberikan Allah melalui suami tidak akan terhalang dengan dosa maupun perbuatan tidak baik yang dikerjakan suami, dan rezeki pun akan menjadi lancar mengalir. Bahkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." Yang dimaksud kemenangan dalam hal ini adalah kemenangan dalam segala hal. Di antaranya adalah kemenangan dunia yang meliputi rezeki, kekayaan, jabatan atau pangkat, kesehatan, dan lain sebagainya. Juga kemenangan akhirat, yakni akan mendapatkan balasan dari pahalanya berupa surga dari Allah. Lalu ciri yang kedua adalah menjalankan kewajiban dan giat mencari nafkah. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang menyadari akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami bagi keluarga dan anak-anaknya. Seorang suami yang rajin mencari rezeki halal dan baik karena Allah, insya Allah akan ditambah jumlahnya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya akan mencarikan nafkah yang baik dan memberikan makan juga pakaian dari harta yang halal demi mendapatkan ridho dari Allah. Dan suami yang mempunyai pemikiran seperti ini, maka Allah sudah berjanji akan memberikan rezekinya yang tak akan pernah putus mengalir. Lalu ciri yang ketiga adalah mempergauli istrinya dengan baik. Menggauli istri bukan hanya sekedar yang berhubungan dengan kebutuhan biologis saja, tapi lebih daripada itu. Misalnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan istri, sekedar bercandaan dengan istri, merayu, bahkan sampai memuji kecantikan seorang istri pun bisa dikatakan sebagai menggauli istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Mempergauli istri dengan baik bisa diartikan tidak menyakiti, tidak berlaku kasar terhadap istri, tidak menzalimi istrinya, dan tidak menangguhkan hak istrinya padahal mampu, serta menampakkan wajah yang manis dan ceria di depan istri. Jika ini yang terjadi, maka insya Allah rezeki dari suami akan mengalir jauh lebih deras. Lalu ciri yang keempat adalah setia pada istrinya. Jika syahadat adalah janji setia kepada Allah, maka pernikahan adalah janji setia seorang suami kepada istrinya. Bahkan bisa dikatakan sebagai penyempurna iman seseorang kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai,
Jika mereka melakukan yang demikian, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian pada istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Suami yang setia akan mendapatkan balasan kesetiaan dan ketaatan dari istrinya pula, sehingga menghasilkan rumah tangga yang sakinah dan melancarkan rezeki. Suami istri yang saling menjaga kesetiaan akan memberikan ketenangan dalam hati masing-masing pasangan, sehingga yang terjadi, suami akan tenang mencari rezeki di luar rumah, dan istri pun juga tenang menunggu suaminya pulang dari kerja. Jika dalam rumah tangga terjalin kesetiaan dari pasangan, insya Allah rezeki suami akan lebih diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri yang kelima adalah memiliki rasa cemburu yang wajar terhadap istri. Seorang suami haruslah mempunyai rasa cemburu kepada istrinya, akan tetapi juga tidak dianjurkan berlebihan. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang tidak melampaui batas, sedangkan cemburu yang tercela adalah cemburu yang berlebihan dan mendorong seorang suami untuk memfitnah atau menuduh istrinya melakukan perbuatan tercela. Apabila seorang suami memiliki rasa cemburu yang berlebihan, maka yang terjadi adalah ketidaktenangan dalam mencari rezeki di luar rumah, tidak fokus dalam beribadah, dan pikiran kita akan terpenuhi dengan hal-hal yang negatif, sehingga malah bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa." Jika seorang suami selalu berprasangka buruk terhadap istrinya, padahal istri tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, maka suami akan sulit mendapatkan rezeki. Karena kita semua tahu, dosa adalah penghalang rezeki yang paling utama. Lalu ciri yang keenam adalah mampu membimbing istri. Dalam hal ini tentu seorang suami berkewajiban membimbing istri untuk menuju jalan yang diridhoi Allah. Karena semua yang didapat oleh suami maupun istri adalah karena Allah ridho memberikan atas apa yang diminta oleh hambanya. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Suami yang mendidik istrinya dengan baik akan melahirkan istri yang solehah. Istri yang solehah akan mendidik anak-anaknya dengan cara solehah juga, sehingga yang terjadi adalah saling membantu dan saling mendoakan yang baik-baik dalam hal rezeki, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika dalam keluarga seorang suami mampu membimbing istrinya dengan baik, insya Allah Allah akan memudahkan rezeki dari suami tersebut. Lalu ciri yang ketujuh adalah tidak membuka aib istri. Apabila seorang suami menyebarkan aib istrinya kepada orang lain, maka suami akan berdosa besar, bahkan bisa mendatangkan murka Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang menunaikan hajatnya kepada istrinya, dan istri yang menunaikan hajatnya pada suaminya. Kemudian suami tersebut menceritakan rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, untuk mendatangkan ridho Allah, maka suami wajib menjaga istrinya dengan baik. Termasuk dalam hal ini adalah tidak menodai kehormatan seorang istri, menjaga harga dirinya, dan menjunjung tinggi kehormatannya dengan tidak menceritakan kepada siapapun aib dari keluarganya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka." Itu artinya sangat tidak dianjurkan menyebarluaskan aib keluarganya sendiri, karena seorang istri ibarat pakaian untuk suaminya. Jika pakaian-pakaian suami kotor, maka orang lain akan memandang dengan pandangan tercela. Oleh sebab itu, hindarilah sebisa mungkin menceritakan aib istri kepada siapapun, supaya Allah ridho memberikan dan melancarkan rezeki untuk para suami. Lalu ciri yang kedelapan adalah membuat istri merasa tenang hidup bersama suami. Tidak ada manusia satupun yang sempurna di dunia ini.
Jadi seorang suami harus memaklumi dan mengerti kondisi istrinya dengan baik untuk menerima kekurangan dan keterbatasan istrinya. Apabila seorang suami mampu memahami hal tersebut, maka istri akan merasa tenang hidup dengan suaminya. Karena kita tahu, wanita adalah makhluk emosional dan akan bertindak secara emosional. Oleh sebab itu, hendaknya suami harus mengerti dan mampu mengendalikan sisi emosional istrinya dengan baik. Saat suami mampu meredam istri yang sedang emosional, lalu keduanya kembali baik dan saling memaafkan, maka insya Allah tidak akan menurunkan murkanya kepada pasangan tersebut. Namun yang akan didapat adalah kemudahan dan kemurahan rezeki dari Allah. Lalu ciri yang kesembilan adalah mampu mendidik istri yang melakukan kesalahan. Setiap manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karenanya, apabila istri melakukan kesalahan, maka wajib hukumnya bagi suami untuk mengingatkan dengan cara yang baik, tanpa harus melukai dan menyakiti fisik seorang istri. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Takutlah kamu sekalian pada Allah dalam hal kaum perempuan, karena mereka adalah amanat Allah yang kamu sekalian ambil. Kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seorang yang kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai." Hadis riwayat Muslim. Memukul istri dalam hal ini bukanlah layaknya pukulan dari dua orang yang sedang baku hantam. Akan tetapi pukulan yang mendidik, tanpa harus melukai fisik dari seorang istri. Atau kalau bisa tanpa harus memukul, tapi cukup dengan ucapan ataupun perbuatan. Jika melalui ucapan tidak merubah apapun, maka dengan perbuatan, misalnya adalah mendiamkan istri dan berikan waktu untuk menyadari kesalahannya. Seorang istri yang memang taat kepada suami, insya Allah tidak akan lama istri akan meminta maaf kepada suaminya. Dan di saat itu, suami juga harus dengan ikhlas menerima permintaan maaf dari istri. Lalu bimbinglah istri dengan cara yang baik. Insya Allah, apabila seorang suami mampu mendidik istri dengan baik, maka rahmat Allah akan terus mengalir kepada keluarga tersebut. Dan berbahagialah bagi seorang istri yang bisa mendapatkan ciri-ciri suami seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga Allah selalu menjaga keutuhan rumah tangga dari saudaraku semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.